muncul. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Luar biasa, iya. Abang berharap adik-adik yang menyaksikan video ini kabarnya luar biasa, karena di sini pun abang juga kabarnya luar biasa. Siapa yang penuh sukacita, angkat tangan. Puji Tuhan, semua penuh dengan sukacita ya. Baik adik-adik, mama, papa, abang dan kakak guru sekolah minggu semuanya penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan sekolah minggu HKBP Cinere. Terutama untuk horong apa kita adik-adik? Horong Nuh, pintar sekali ya untuk horong Nuh. Kita masih bisa beribadah pada hari ini. Dan abang mau mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada adik-adik semuanya. Kiranya di tahun yang baru ini adik-adik tetap dalam keadaan kondisi yang sehat, punya semangat baru untuk bersekolah, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Di tahun yang baru ini juga penuh semangat melakukan kebaikan dan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, adik-adik semuanya, kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu hari ini. Abang berharap dimanapun adik-adik menyaksikan video ini bisa mengikutinya dengan baik, dengan tenang. Oke adik-adik, yuk, sudah disiapkankah Alkitabnya adik-adik semuanya? Sudah berpakaian rapi. Nanti untuk persembahannya masih seperti biasa ya. Nanti minta tolong mama dan papanya untuk scan barcode memberikan persembahannya. Oke, kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Baiklah adik-adik semuanya, mari kita memulai rangkaian ibadah kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan masuk dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik semuanya yang menyaksikan video ini, kita bernyanyi bersama lagu Aku Diberkati. Yang tahu lagunya, kita bernyanyi yang penuh dengan sukacita ya. Oke. Berkati
adik-adik semuanya, kita sudah bernyanyi bersama. Kita akan segera mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan mama papa, serta dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih Tuhan berikan. Saat ini kami berkumpul bersama adik-adik dan abang dan kakak guru sekolah minggu Horongnu untuk melakukan kegiatan ibadah hari Minggu hari ini Tuhan di Horongnu. Tuhan Yesus yang memberkati seluruh rangkaian kegiatan kami untuk kegiatan ini berjalan dengan lancar. Begitu pula Tuhan Yesus yang memberkati. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati adik-adik sekolah minggu Horongnu yang menyaksikan video ini. Kiranya Kau memberkati, membukakan pintu hati serta pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Serta adik-adik mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga Tuhan Yesus, Bang Edo yang akan membawakan cerita Alkitab pada hari ini. Mampukan hamba untuk memberitakan firman-Mu dengan baik pula ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, yuk kita buka Alkitab kita ya. Ini Alkitabnya, kita buka Alkitab kita. Untuk cerita Alkitab hari ini dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kitab Yunus itu dari Perjanjian Lama ya, sebelum Mika. Nah, kitab Yunus itu disingkatnya dengan Yun, Y-U-N. Sekali lagi ya, kitab Yunus pasal pertama atau Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Oke, ya kalau yang sudah bisa buka, dibuka sendiri Alkitabnya maksudnya. Kalau yang belum pandai, masih belajar buka Alkitabnya, boleh minta bantuan mama papa atau pendampingnya untuk membukakan Alkitabnya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Abang hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke adik-adik ya. Sudah dibuka Alkitabnya, sudah dapat ayatnya. Karena ini ayatnya panjang, jadi abang yang membacakannya saja. Adik-adik membaca dalam hati, diikuti ya. Oke. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani,
Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu pun menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekarang abang mau bertanya sama adik-adik. Siapa di sini yang sudah mulai tatap muka? Sekolah offline, datang ke sekolah, ketemu teman, ketemu guru dan sebagainya. Siapa? Angkat tangan. Ya, pasti adik-adik yang menyaksikan video ini sudah banyak yang melakukan pertemuan tatap muka ya. Mungkin ada yang sudah setiap hari atau mungkin masih ada yang selang-seling ya, itu tergantung kebijakan daripada sekolahnya, itu tidak masalah. Tapi sekarang abang mau bertanya kembali buat adik-adik. Ketika adik-adik sudah mulai sekolah tatap muka, terus kemudian otomatis kan adik-adik udah nggak belajar di rumah lagi dong, adik-adik harus belajar di sekolah. Apa sih pesan yang diberikan mama atau papanya kepada adik-adik? Apa? Yuk, coba ada yang bisa sebutkan, misalnya siapa? Oke, kamu di sekolahnya harus taat patuh ya sama gurunya, dengerin kalau gurunya ngajarin. Terus yang kedua apa lagi? Oke, kamu jangan nakal ya. Nah, ya, misalnya Vino atau siapapun ya, misalnya gitu. Abed jangan nakal ya. Abed harus tidak ganggu temannya. Terus siapa lagi? Maureen, nanti kamu di sekolahnya ingat ya, harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, terus harus apa lagi? Harus jaga kebersihan dan sebagainya. Ya, mama atau papanya pasti ada ngomong begitu kan? Terus adik-adik mau melakukannya enggak? Ternyata sampai di sekolah pas lagi main sama temennya, maskernya dicopot, udah main gitu aja. Atau selama di sekolah ternyata nggak cuci tangan sama sekali, mau makan udahlah habis main langsung makan, lapar. Ayo ingat loh adik-adik, virus masih ada. Nah, atau misalnya ternyata di sekolah juga udah mulai nih iseng-iseng karena udah lama nggak jumpa. Hai, main pukul-pukul temannya begitu. Ayo jujur, Enggak? Oke, pinter. Berarti adik-adik ketika adik-adik mau melakukannya, misalnya tidak nakal, kemudian mendengarkan pengajaran dari guru, memakai masker, mencuci tangan, terus kemudian menjaga jarak dan sebagainya, berarti adik-adik merupakan anak-anak yang patuh. Ya, kenapa abang bilang seperti itu? Karena adik-adik benar-benar atau dengan sungguh-sungguh mau melakukannya walaupun mama papanya tidak melihat secara langsung. Walaupun mama atau papanya tidak datang mengawasi adik-adik ke sekolah, ya. Berarti adik-adik tidak sama seperti tokoh Yunus, ya. Di mana tokoh Yunus hari ini dia melakukan yang namanya tidak patuh kepada Tuhan Yesus, ya. Kenapa adik-adik? Karena Yunus
dipanggil oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan ke sebuah kota namanya kota Niniwe. Ya, di situ Yunus diperintahkan Tuhan ke kota tersebut untuk menasehati, untuk mengingatkan masyarakat di kota Niniwe tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus tersebut? Tuhan kan tidak melihat, Tuhan kan tidak tahu. Ya sudah, aku pergi saja ke daerah yang lain, ke daerah Tarsis. Ya, aku naik kapal yang berbeda. Kan Tuhan tidak melihat. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan tahu niat kurang baik daripada Yunus tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menegur Yunus? Iya, dia kemudian mendatangkan ombak yang besar ke arah kapal yang membawa Yunus ke kota Tarsis. Semuanya sangat ketakutan, semua merasa kebingungan, semuanya berdoa kepada Allahnya mereka masing-masing supaya apa? Supaya ombaknya segera reda. Ya, namun apa yang dilakukan oleh mereka? Ternyata mereka membuang undi dan keluarlah nama Yunus. Dan Yunus pun akhirnya mengakui, lalu mereka membuang Yunus. Dan apa yang terjadi terakhir adik-adik? Bahwa Tuhan pun tidak membiarkan Yunus mati. Tapi Tuhan mendatangkan ikan paus yang besar. Gimana kalau ikan paus yang besar menganga adik-adik? Coba ya, ikan paus tersebut pun atau ikan yang besar tersebut pun menelan Yunus. Dan Yunus pun tinggal ke dalam perut ikan itu berapa hari adik-adik lamanya? 3 hari 3 malam lamanya. Nah, adik-adik sekolah minggu Horong Nuh adalah adik-adik yang benar-benar melakukan apa yang sudah didengarkan. Ya, apa yang sudah didengarkan maksudnya seperti apa, Bang? Ketika adik-adik disampaikan untuk melakukan hal yang baik, maka adik-adik mau melakukannya. Ketika adik-adik disampaikan harus pakai masker selama di sekolah, adik-adik mau melakukannya. Jangan seperti Yunus, disuruh ke Niniwe, tapi dia malah berpaling ke daerah Tarsis. Pakai masker ngapain, Bang? Kan panas dan sebagainya. Sama nih, sama seperti Yunus. Yunus juga punya alasan dia tidak mau ke Niniwe. Gitu kan, ngapain, biarin aja di sana berantakan saja kotanya. Tapi Tuhan tegur. Coba adik-adik kalau tidak pakai masker, pasti adik-adik juga ditegur sama gurunya dong. Ayo pakai maskernya ya, jangan dilepas-lepas ya, supaya kita sama-sama sehat. Nah seperti itu adik-adik. Adik-adik mau nggak sih ditegur sama gurunya? Nggak mau ya? Mau nggak dimarahin sama gurunya? Enggak ya. Kalau adik-adik tidak mau seperti itu, apalagi yang seperti yang dialami oleh Yunus dalam hal ini, ya ditelan ikan yang besar, maka adik-adik harus mau patuh, harus mau taat terhadap setiap nasihat yang diberikannya. Kenapa? Karena adik-adik ini merupakan anak-anak Tuhan yang akan siap untuk diutus oleh Tuhan melakukan kebaikan. Sama seperti Yunus. Yunus itu diutus Tuhan ke kota Niniwe untuk melakukan kebaikan, untuk memberikan nasihat kepada masyarakat Niniwe. Nah, adik-adik sebagai anak-anak yang masih kecil, apakah harus adik-adik datang ke sebuah kota langsung bilang, "Hei kalian yang nakal-nakal, kalian itu tidak boleh begini, begono dan sebagainya." Bukan seperti itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang masih kecil, yang masih muda, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan, hal-hal yang tidak rumit seperti tadi ya. Misalnya, kan di masa sekarang pandemi belum selesai, adik-adik tetap menggunakan masker, adik-adik rajin mencuci tangan, terus kemudian adik-adik juga menjaga jarak dan sebagainya. Nah, itu sebagai bukti bahwa adik-adik itu anak Tuhan. Dan itu juga sebagai bukti bahwa adik-adik itu sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Loh, kenapa harus kita sayang kepada Tuhan Yesus, Bang? Iya dong, kita harus sayang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu sayang kepada kita. Karena Ia telah mati di kayu salib. Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus dosa
adik-adik, menebus dosa mama dan papa, sampai menebus dosa abang dan kakak guru sekolah minggu. Besar ya kasih Tuhan kepada kita, makanya kita pun harus mau melakukan kasih kepada Tuhan Yesus. Selain itu juga adik-adik semuanya, karena adik-adik sudah dihapuskan dosanya, sehingga hubungan kita dengan Allah kembali terhubung kembali. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diampuni, abang selalu mengingatkan supaya adik-adik tetap melakukan 3 hal ini. Apa aja adik-adik? Rajin berdoa. Yang kedua apa adik-adik? Rajin membaca Alkitab. Dan yang ketiga adik-adik, apa yang abang harapkan adalah adik-adik tetap rajin untuk menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu atau lagu-lagu rohani Kristen lainnya. Sehingga dengan demikian adik-adik sebagai anak-anak Tuhan dengan menunjukkan 3 hal tersebut, berarti adik-adik sudah mau diutus oleh Tuhan di lingkungan sekitar adik-adik semuanya. Baik di rumah, baik sama keluarga, ataupun di lingkungan tempat tinggal adik-adik masing-masing. Jadilah anak-anak Tuhan yang siap diutus, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu taat dan mendengarkan ajaran dari firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik semuanya, untuk hari ini ya di tahun yang baru ini, di minggu pertama kita memulai kegiatan sekolah minggu, akan ada tugas adik-adik. Tugasnya yang selalu atau yang sering adik-adik lakukan adalah menghafal atau menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana Bang? Ayat hafalannya dari kitab Yunus 1 ayat 9b. Sekali lagi, Yunus 1 ayat 9b. Isinya adalah, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Sekali lagi abang bacakan, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus 1 ayat 9b. Jadi nanti adik-adik minta tolong sama mama dan papanya untuk divideokan ketika adik-adik menyampaikan ayat hafalannya. Terus nantinya minta tolong juga ke mama atau papanya supaya dikirimkan ke grup orang tua Horong Nuh. Oke adik-adik semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik semuanya, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita Alkitab dan sudah mendengarkan tugas untuk hari ini. Mari adik-adik tetap dikerjakan tugasnya supaya adik-adik semakin rajin, kan seperti janji adik-adik semuanya mau menjadi anak yang siap diutus Tuhan. Oke adik-adik, kita akan segera mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik mengumpulkan persembahannya dengan scan barcode, minta tolong mama dan papanya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi. Ada yang ingat nggak atau ada yang tahu nggak? Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus, oke ya, tahu kan? Ya, yang tahu lagunya kita bernyanyi bersama. Yang lupa-lupa lagunya ikuti bersama, oke? Adik-adik semuanya kita nyanyikan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap. Yo sekali lagi adik-adik semuanya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Oke adik-adik semuanya,
kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami ya adik-adik semuanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, di mana kami boleh melakukan dan mengikuti kegiatan ibadah di Horongnu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan kiranya Tuhan Yesus firman hari ini yang mau mengingatkan kami bahwa kami akan mau menjadi anak-anak Tuhan yang siap diutus dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik lebih banyak lagi kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami ya Bapa. Dan kiranya Engkau jadikan kami menjadi anak-anak terang, menjadi lilin-lilin terang di antara sekitar kami dengan menunjukkan sikap kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik sekolah minggu yang sudah boleh mengikuti kegiatan Horongnu pada hari ini. Tuhan Yesus yang tetap memberikan kesehatan, memberkati kegiatan sekolahnya ya Bapa. Dan juga Engkau berkati orang tuanya, tambahkan rezeki, dan juga tetap jagai, berikan kesehatan kepada para orang tua ya Bapa. Tuhan Yesus juga yang memberkati Tuhan segala kegiatan dan program sekolah minggu, kepada abang dan kakak guru sekolah minggu dan juga pengurus sekolah minggu. Tuhan boleh juga tetap semangat dalam melayani Engkau melalui sekolah minggu. Tuhan Yesus yang memberkati segalanya dapat berjalan dengan lancar dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus yang memberkati negara kami, Engkau berkati situasi pandemi ini ya Bapa. Engkau berkati orang-orang, para perawat, Engkau berkati para pemerintah yang terus menangani supaya pandemi COVID-19 ini terus mereda, sehingga kami boleh tetap lebih tenang lagi Tuhan dalam beraktivitas. Tuhan Yesus yang memberkati kami juga, gereja kami, segala majelis, pengurus dan semuanya ya Bapa. Kau berkati mereka boleh tetap bertugas melayani Engkau di dalam gereja HKBP Cinere ya Bapa. Engkau berkati Tuhan semua adik-adik yang saat ini sedang sakit, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kekuatan, berkati obat yang diminum. Kau juga berkati Tuhan segala hal dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapa. Tapi Engkau yang akan tetap menjamah dan mendengarkan setiap doa dan permintaan kami. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya, kita bersama-sama mengucapkan doa yang sudah diajarkan Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.